silakan Pak Ahmad Handoyo, setelah itu Bu Ida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan dan teman-teman Komisi 9 yang saya hormati, Ibu Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati. Teman-teman sekalian, Bu Menteri, bahwa menyelesaikan moratorium itu adalah tidak hanya sebatas tanggung jawab kita. Ya, kita memang butuh, rakyat kita memang butuh, tetapi hak kita sebagai sebuah negara yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin gitu ya, bahwa ya hak kita untuk melindungi warga negara kita ketika ada ujian, ketika ada beban yang tanda petik melanggar HAM ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah mengambil sikap moratorium sudah tepat saya kira. Nah, tinggal bagaimana ketika negara kita juga membutuhkan di saat kerja kita juga belum memungkinkan, tetapi juga negara Arab Saudi, kemudian juga Timur Tengah juga harus bersama-sama menyelesaikan itu. Mereka sangat butuh kita kok. Tapi ketika alasan yang disampaikan oleh Ibu Menteri, ya memang benar adanya, kita semua support itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk menyelesaikan. Saya kira satu solusi one channel system ini, saya kira satu solusi Ibu. Tapi bukan serta-merta bahwa dengan menjalankan sistem ini, one channel ini, terus kemudian moratorium dibuka. Saya setuju itu. Tinggal bagaimana ketika menyelesaikan ini, kita tinggal untuk yang perusahaan saja belum sesuai dengan harapan. Bagaimana kalau kita membuka secara keseluruhan? Nah, ini menjadi satu langkah berikutnya ke depan. Jadi saya justru pintu masuk menyelesaikan moratorium itu adalah pilot project yang ada di sini dulu. Jadi one channel system ini ya, kalau ternyata sesuai dengan keinginan kita, kemudian mengapa tidak kalau itu langkah kita itu dibuka? Ya, kita bergening posisi seperti kerjasama dengan Malaysia ya. Ketika kita kebanggaan sebagai sebuah bangsa, harga diri bangsa, kemudian ketika MOU tidak diselesaikan secara bersama-sama atau tidak diselesaikan secara konsekuen, ya hak kita untuk menutup. Tapi ketika ancaman kita tutup sementara kemudian Malaysia membuka diri dan menyelesaikan, itulah yang harus kita harapkan. Itu. Jadi saya kira Malaysia, MOU Malaysia dengan Indonesia saya kira salah satu rujukan kita Ibu Menteri. Saya setuju itu. Nah, kaitannya dengan ini saya kira langkah menuju untuk menyelesaikan secara keseluruhan moratorium, ya ini dulu lah, one channel system itu gimana gitu loh. Meskipun waktunya 2 tahun. Ternyata di dalam 6 bulan, kemudian dalam perjalanannya beberapa 1 tahun berikutnya ada positif yang luar biasa dan ada keinginan yang kuat dari kerajaan Arab Saudi. Kenapa tidak kita diskusikan? Nah, kalau melihat dari ada 6 alasan, memang butuh proses panjang untuk bahwa rakyat kita, warga PMI kita yang akan di sana benar-benar terselamatkan dari sisi HAM-nya. Terselamatkan dari rasa perlindungan dari sesuatu yang tidak manusiawi. Itu yang saya kira penting. Jadi catatan saya seperti yang disampaikan teman-teman, saya kira kita tetap monitor terus, meskipun catatan yang disampaikan teman-teman apa isinya, kemudian nanti sosialisasinya seperti apa, per September seperti apa, itu akan kita monitor dan nanti akan kita terima update dengan baik Bu Menteri. Nah, yang menjadi pertanyaan nggak usah jauh-jauh Ibu Menteri, meskipun moratorium sudah dibuka, sudah ditutup, kemudian one channel system sudah akan berproses. Tetapi saya nggak usah jauh-jauh, orang yang kerja di rumah saya yang benerin genteng saja. Saya tanya, istrimu di mana? Barusan 3 bulan yang lalu ke Arab Saudi. Wah, kaget saya. Kerja apa? Kerja. Ya mungkin yang disampaikan oleh Pak Saleh betul, bahwa prosedural menuju ke Arab Saudi sah. Dokumennya sah menuju Arab Saudi. Tapi ketika saya tanya suaminya, kerja apa? Gitu. Saya tidak tahu. Artinya Ibu Menteri, bahwa saudara kita, rakyat kita itu ada yang masih banyak belum tahu. Ketika diberikan mimpi-mimpi indah, bahwa di sana, di Arab Saudi maupun di Timur Tengah ada kemungkinan potensi kerja, meskipun negara sudah menutup gitu loh. Nah, ini menjadi tugas berat kita, ya memang ada yang menyampaikan ditutup saja sudah banyak kebocoran-kebocoran, apalagi nanti dibuka. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, ini tugas negara ya, bagaimana mensiasati, saya kira juga tidak hanya tugas ANSIH Indonesia saja, tetapi juga pemerintah kerajaan Arab Saudi, juga kerajaan-kerajaan atau di Jazirah Arab yang lainnya.
Jadi saya kira perlu ada langkah konkret ketika, kalau saya kira perusahaan tidak mungkin bunuh diri mereka dengan berbadan hukum mendorong untuk rakyat kita untuk kerja di Malaysia atau di Arab Saudi atau negara yang lain dengan di luar yang sudah di moratorium. Saya kira ini oknum ini. Nah saya kira ini memang menyelesaikannya tidak semudah yang kita bayangkan. Selalu kita dorong dan pemerintah saya yakin sudah melakukan yang terbaik. Pasti yang terbaik bagaimana agar yang prosedural masuk Arab Saudi atau negara Arab, tetapi di sana menyalahgunakan dengan visa kerja. Nah saya kira itu butuh duduk yang baik antara kita sebagai sebuah negara bersahabat. Negara sahabat kita juga butuh kita juga rakyat kita juga butuh mereka. Saya kira juga menjadi salah satu yang terbaik adalah duduk yang terbaik. Kuncinya Ibu bahwa evaluasi nanti bahan sistem channel itu. Yang kedua kaitannya dengan BLK ya, saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kalau semua mengandalkan pemerintah pusat lah duitnya dari mana, cuman hanya anggaran sekian triliun itu. Tetapi buah si makama, jadi ketika tidak diulur tangan pemerintah pusat tidak jalan, ternyata mereka juga kerja menjalankan dengan ya ala kadarnya saja. Sehingga butuh pendekatan yang holistik, pendekatan kepada gubernur, pendekatan dengan dinas agar memberikan keberpihakan. Aset bangsa yang sudah dibeli oleh rakyat jangan ditelantarkan. Jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat saja, duitnya terbatas. Ya gotong royong, dinas, pemerintah provinsi untuk ya paling tidak memberikan satu keberpihakan bagi calon-calon wirausaha mandiri yang dilatih, yang berbasiskan adalah dari BLK. Saya kira itu sekali. Kalau cuma ingin mengandalkan pusat, saya miris. Duit ibu terbatas. Jadi itu pimpinan, catatannya 2 saja. Untuk yang itu kita tinggal menunggu evaluasi, sedangkan untuk BLK ya saya kira perlu ada komunikasi yang baik antara gubernur, dinas dengan pihak ibu. Baik, demikian yang dapat sampaikan. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam. Selanjutnya